Hai guys, welcome back to my channel bersama aku Lucy Sutanto di channel pajak milenial. Nah, di channel pajak ini aku akan berbagi ilmu perpajakan seputar edukasi pajak, terus update pajak, tips and trik seputar pajak untuk kalian-kalian para generasi milenial dengan bahasa yang gampang banget kalian mengerti. Sebelumnya thank you banget buat kalian-kalian yang udah klik video aku buat kalian tonton. Tapi sebelumnya kalian tolong subscribe, like, and share. Dan kalian juga bisa komen-komen di video ini. Dan jangan lupa aktifin tombol notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan lagi update perpajakan atau tips and trick whatever itu seputar pajak dari aku. Seperti biasa, aku juga mau tegesin kalau yang aku share ini tuh benar-benar peraturan pajak asli. Aku nggak nyontek dari kanan kiri dan juga bukan opini aku dan juga bukan opini orang lain. Pokoknya bener-bener plak itu peraturan aku terjemahin aja gitu. Dan topik kali ini please banget kalian jangan skip, karena kalau kalian skip kalian pasti bingung karena kalian nggak nonton dari awal sampai akhir. Dan juga karena topik kali ini itu panjang ya, videonya tuh jadi panjang gitu. Jadi aku bagi jadi dua part 1 dan part 2. Dan make sure kalian nonton videonya dua-duanya. Kali ini aku mau ngebahas mengenai tax amnesty jilid 2 yang udah mulai berlaku per Januari 2022. Berarti ini sebenarnya tinggal sebulan lagi ya. Dan topik itu lagi super hot banget. Dan seperti yang kalian tahu kalau tax amnesty jilid 2 ini udah sah ya di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak atau Undang-Undang HPP. Kalau bahasa resminya itu adalah Program Pengungkapan Sukarela, tapi orang-orang tuh lebih familiar sama istilah tax amnesty jilid 2. Nah, yang namanya sukarela gitu ya, kalian tuh boleh ikutan, boleh juga enggak. Sebenarnya aku itu lagi nungguin peraturan turunan atau peraturan di bawah undang-undangnya, karena kalau misalnya baru di undang-undang itu kayaknya kurang detail gitu ya, kurang lengkap gitu. Cuman sampai aku bikin video ini itu peraturan bawahannya tuh belum ada, atau mungkin udah ada tapi belum disebarin gitu. Jadi sementara video ini baru isinya tentang undang-undang HPP itu dulu. Nah, tapi seenggaknya kalau kalian itu udah ngertiin dan udah dengerin video ini, kalian itu bisa nih timbang-timbang gitu ya, kalian tuh mau ikutan apa enggak tax amnesty jilid 2 ini. Dan kalau misalnya udah ada peraturan turunan yang lebih detail lagi, aku pasti bikin konten berikutnya. So, kalian tetap harus pantengin channel pajak milenial. Oke, buat kalian-kalian yang belum familiar nih dengan istilah tax amnesty atau pengampunan pajak itu ya artinya dosa-dosa kalian yang dulunya nih kalian itu gak mau ngaku kalian tuh punya harta atau aset di SPT atau surat pemberitahuan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalian itu bakal dibebaskan dari sanksi pajak, pajak pertambahan nilai, dan pajak penghasilan. Asal kalian ngaku lah kalian tuh punya apa gitu ya, kalian pernah punya apa, dan kalian bayarlah sejumlah uang sesuai dengan tarif. Misalnya nih dulu kalian pernah beli mobil di tahun-tahun sebelumnya gitu, dan kalian tuh nggak pernah ngaku atau tulis itu mobil gitu di SPT tahunan kalian. Terus kalau misalnya kalian itu nggak ikutan tax amnesty jilid 2 ini, terus misalnya suatu hari nanti one day itu kalian mau jual itu mobil, kan pasti ketahuannya nama dan nomor KTP kalian. Dan apalagi sekarang kan KTP sama NPWP itu sebenarnya udah nge-link gitu ya. Apalagi sekarang katanya KTP itu mau dijadikan nomor NPWP, jadi satu lah gitu ceritanya. Nah, kalau misalnya emang udah ketahuan gitu sama orang pajak ya, kalian pasti akan dicari tahu lah ya, kok misalnya kalian bisa nih beli mobil padahal ngakunya itu nggak punya gaji, nggak punya penghasilan misalnya, atau mungkin harusnya nih ada duit tambahan atau penghasilan tambahan gitu ya. Jadi nanti bisa jadi kalian disuruh atau harus bayar kekurangan pajak plus sanksi-sanksi atau denda-denda pajaknya.
Kalau kalian itu ikutan tax amnesty dan ngaku bahwa kalian tuh emang pernah punya mobil dan kalian bayar sejumlah uang sesuai dengan tarif, ya udah, habis itu udah nggak diacak-acak lagi. Jadi maksudnya tuh udah udah selesai gitu, udah sampai sana, nggak bakal diperiksa, udah no drama, udah selesai, case close gitu. Sebenarnya di tahun 2016 sampai 2017 tuh udah pernah ada tax amnesty. Nah makanya sekarang itu istilahnya itu jadinya tax amnesty jilid 2. Nah sekarang tax amnesty jilid 2 ini sama nggak sama yang pertama? Tax amnesty jilid 2 ini hanya berlaku per 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 dan hanya boleh diikuti oleh 2 kategori peserta doang. Nah, kategori yang pertama, kalau kalian yang peserta tax amnesty jilid pertama yang di tahun 2016 sampai 2017 yang tadi udah aku sebutin, mau itu kalian perorangan maupun badan usaha seperti PT, CV gitu ya, firma dan lain-lain. Nah dengan catatan kalau kalian belum diperiksa pajak atas aset yang mau kalian laporin di tax amnesty jilid kedua. Harta yang dilaporin itu yang kalian dapat atau yang kalian beli dari tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015. Jadi gampangnya gini, kalau kalian itu adalah peserta tax amnesty jilid pertama, terus kalian baru ingat sekarang, aduh kayaknya ada yang kelupaan nih, ada yang ketinggalan kemarin gak ikutin lo di tax amnesty jilid pertama, lupa cantumin dan segala macem. Nah kali ini kalian bisa ikutin lagi tax amnesty jilid kedua. Kategori peserta yang kedua buat kalian yang perorangan, bukan wajib pajak badan, berarti PT, firma, CV itu semuanya nggak termasuk. Yang kalian pernah dapat aset atau harta yang belum kalian laporin dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dan kalian itu belum cantumkan harta tersebut di surat pemberitahuan atau SPT tahun 2020. Nah jadi kalian cek dulu nih, ada nggak sih yang kira-kira belum kalian cantumkan di SPT tahun 2020. Oh iya, dan satu hal lagi nih, kalian itu lagi nggak boleh diperiksa pajak atau dilakukan penyidikan pajak, lagi ada tindak pidana, penyidikan tindak pidana dan segala macam untuk tahun 2016 sampai tahun 2020. Jadi intinya kalau kalian mau ikutan tax amnesty kedua ini, no kasus yang seperti itu untuk tahun 2016 sampai tahun 2020. Intinya ya untuk tahun-tahun itu kalian harus clean, kalian harus bersih kayak gitu. Oke, aku bahas satu dulu. Yang pertama, kalian yang kategori pertama yaitu peserta tax amnesty jilid pertama. Jadi kalau kalian udah pernah ikut tax amnesty jilid pertama, pasti kalian kira-kira udah ngerti lah ya gimana sih cara ngitungin uang yang harus kalian bayar kalau kalian mau ikut tax amnesty jilid kedua yang kali ini. Caranya dengan ngaliin tarif yang udah ditentukan dengan nilai harta bersih yang dapatnya dengan cara ngurangin nilai harta dikurangin dengan nilai utang. Nah ada 3 tarif nih guys. Jadi ada tarif yang pertama itu 6% buat harta atau aset kalian yang ada di Indonesia atau di luar negeri dengan syarat kalian tuh investasikan ke pengusahaan atau pengelolaan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan atau surat berharga negara. Nah kalau di peraturannya itu dikasih contoh ya, sebenarnya pengolahan sumber daya alam tuh seperti misalnya pengolahan biji emas jadi emas murni. Kalau untuk sektor energi yang terbarukan itu misalnya seperti sumber energi tenaga surya gitu yang pakai solar cell gitu ya. Dan yang paling gampangnya deh itu kalian investasikan ke surat berharga negara atau SBN yang bentuknya itu surat utang negara atau SUN atau surat berharga berbasis syariah negara gitu atau SBSN. Nah itu banyak banget macam-macamnya investasinya itu seperti ORI, SBR, ST, SR dan
untuk istilah-istilah gini ya aku gak jelasin di video aku, itu sudah banyak banget informasinya ya, sumber-sumbernya di internet. Tapi yang paling penting itu kalian harus investasikan mentok-mentok paling telat itu tanggal 30 September 2023. Dan kalian harus investasikannya itu jangka waktunya 5 tahun sejak tanggal kalian investasi. Nah, khusus untuk aset yang di luar negeri yang tadi udah aku sebutin, itu ada syarat tambahan loh guys, yaitu harus dialihkan ke Indonesia. Jadi misalnya kayak kalian itu punya tabungan gitu di bank di luar negeri, nah itu harus dananya itu harus dibawa ke Indonesia gitu ya. Itu paling telat, paling mentok-mentok pengalihan dari luar negeri ke Indonesia itu paling mentok tanggal 30 September 2022. Tarif berikutnya itu 8% buat aset yang ada di Indonesia atau di luar negeri tapi nggak diinvestasikan ke sumber daya alam atau ke usaha sektor energi terbarukan atau surat berharga negara tadi. Jadi intinya kalian nggak mau investasiin deh gitu. Nah itu kenain 8%. Nah khusus untuk yang di luar negeri itu tetap harus dialihkan ke Indonesia paling telat tanggal 30 September 2022. Tarif ketiga itu besarnya 11%, yang paling tinggi nih ya 11%. Untuk yang kategori yang pertama, untuk aset-aset yang ada di luar negeri yang tidak dialihkan ke Indonesia, jadi dibiarin aja itu aset di luar negeri, udah dikekepin aja di luar negeri dan nggak diinvestasikan ke sektor-sektor yang udah tadi aku sebutin. Kalau kalian itu udah janji bahwa kalian tuh akan investasi ini, kalian akan ngalihin aset kalian yang di luar negeri ke Indonesia, makanya kalian kan dapat tarifnya yang kecil tuh ya 6% sama 8%. Dan ternyata sampai deadline, sampai waktunya itu kalian nggak bisa fulfill gitu ya, itu kena denda tambahan yang besarnya itu sekitar 3% sampai 7,5%. Jadi kalau kalian mau pakai tarif yang 6%, 8% dan ya seperti itu, kalian harus make sure kalian timbang-timbang bahwa kalian tuh bisa nggak ya kekepin investasi kalian tuh 5 tahun. Terus kalian pikir bisa nggak ya kalau aku itu ngalihin asetnya dari luar negeri ke Indonesia itu sebelum waktunya, dan banyak pertimbangan. Jadi kalian make sure kalian udah timbang-timbang mengenai masalah ini. Sekian share dari aku untuk yang part 1, dan untuk kategori peserta yang kedua akan aku sambung di video aku yang part 2-nya. Terus kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian boleh banget komen di kolom video ini, atau mungkin kalian ngerasa kayaknya aku nggak mau deh komen aku, pertanyaan aku dilihatin semua orang, kalian boleh banget untuk DM atau direct message aku di Instagram aku @lucy.sutanto. So thank you for watching guys. So semoga video ini bermanfaat buat kalian-kalian yang mau memanfaatkan teks amnesti jilid 2 ini. Dan jangan lupa kalau kalian merasa bahwa video ini bermanfaat banget buat teman-teman kalian yang lain, kalian boleh share supaya makin banyak teman-teman yang terbantu. Oke, takut pajak nggak lagi dong ya. Salam pajak milenial. See you di video berikutnya. Bye.